Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya, tetap bersemangat dalam beternak domba. Dalam video ini, saya akan membagikan bagaimana kita memelihara domba kita sehingga beranak pinak menjadi banyak, dan jika beternak fattening atau penggemukan, bagaimana domba kita ini cepat gemuk dan cepat besar. Wow. Tonton videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Teman-teman, ternak domba untuk produksi daging dan anak-anakan adalah usaha yang memerlukan pemahaman mendalam tentang manajemen yang efisien. Meningkatkan produktivitas dalam beternak domba melibatkan serangkaian strategi yang tepat untuk memastikan pertumbuhan yang optimal dan hasil yang memuaskan. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas masalah itu, ya. Apa saja yang harus diperhatikan? Ada banyak poin, ya. Ada banyak poin. Kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah pemilihan bibit unggul. Produktivitas yang baik dimulai dari pemilihan bibit domba yang berkualitas. Maka pilihlah domba betina dan jantan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi dan karakteristik yang sesuai dengan tujuan beternak Anda. Perhatikan juga riwayat atau sejarah kesehatan dan performa induknya, karena ini dapat mempengaruhi produktivitas generasi berikutnya. Kita bisa memilih domba jenis ras, ya, genetik dari crossing atau lokal saja. Yang penting kita tahu sejarahnya, indukan-indukannya ini bagaimana. Nah, tentu saja kita harus membeli di kandang peternak yang sudah berpengalaman, yang di situ sudah ada recordingnya, ya, ada catatan-catatannya, dan terjamin dalam pemberian pakan maupun dalam menjaga kesehatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menguasai manajemen gizi yang tepat. Asupan nutrisi yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan optimal anak atau cempe, ya, dan produksi daging yang sangat diperlukan. Maka kita harus pastikan bahwa domba mendapatkan pakan yang seimbang dan kaya nutrisi, termasuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Maka kita harus rajin-rajin berkonsultasi dengan dokter hewan, mantri hewan yang ngerti tentang ahli gizi perhewanan, ya. Kita akan tanya-tanya bagaimana dan berapa banyak kebutuhan pakan atau jenis-jenis pakan yang kita berikan kepada domba kita. Ya. Dari situ kita akan diberitahu tentang jenis-jenis pakan. Misalkan pakan hijauan, ya, pakan hijauan itu terdiri dari pakan rumput dan pakan dari jenis daun-daun dari daun legum, jenis legum, kacang-kacangan. Kemudian ada juga pakan kering, termasuk konsentrat. Ya, itu kita pelajari secara tersendiri. Kemudian yang ketiga, program vaksinasi dan perawatan kesehatan jangan sampai diabaikan. Ya, pencegahan adalah kunci untuk menjaga kesehatan domba dan mencegah penurunan produktivitas. Maka kita harus menetapkan program vaksinasi yang tepat dan kita melakukan perawatan kesehatan secara rutin, termasuk pemotongan kuku, pembersihan gigi, pemeriksaan kesehatan berkala, memandikan, memotong bulu-bulunya itu dilakukan secara rutin, ya. Maka domba yang sehat tentu saja akan memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih baik dan produksi daging atau tingkat kegemukannya juga begitu cepat dibandingkan domba-domba yang dipelihara apa adanya. Peternak, ya, kita semua ini harus juga memperhatikan pemeliharaan lingkungan. Lingkungan tempat domba tinggal sangat memiliki dampak besar pada produktivitas mereka, pada kesehatan mereka, ya. Pastikan kandang seperti ini, ya, atau lahan peternakan itu selalu bersih, selalu kering, dan terhindar dari parasit-parasit. Parasit itu apa?
ada kutis, ada cacing, ada jenis-jenis parasit yang lainnya. Kita harus menyediakan tempat yang berlindung seperti ini. Kalau domba kita, ya kita kasih atap. Jangan sampai terkena terik matahari atau ketika hujan, domba kita kehujanan. Pokoknya buatkan domba kita senyaman mungkin di kandang yang kita bangun, agar tidak stres. Ya. Kandang yang sehat itu harus memiliki tempat makan, palung. Kemudian ada tempat air. Air itu harus tersedia sepanjang hari, tapi harus diganti setiap pagi ya. Itu. Kemudian ventilasinya harus terbuka kandangnya, biar tidak terjadi panas, dan jika ada kuman-kuman, dia tidak bisa hidup dan berkembang di lingkungan kandang kita. Pembersihan kandang dilakukan setiap hari sekali boleh. Nah, pembersihan palungnya juga setiap hendak memberi makan dibersihkan dulu, siapa-siapakan kita buang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen reproduksi yang tepat. Pengaturan reproduksi yang efisien dapat meningkatkan produktivitas domba. Tetapkan jadwal pembiakan yang tepat dan perhatikan siklus birahi domba betina ya. Untuk memudahkan perkawinan, maka tempatkanlah domba jantan dan betina dalam satu kandang secara koloni. Ya, kalau domba itu sifatnya begitu. Biarkan saja dari 1 ekor pejantan, 20 betina itu bisa sukses mengawini sekian banyak betina itu. Ketika domba sudah bunting, maka kita ambil, kita taruh di tempat tersendiri khusus untuk domba-domba yang bunting. Yang keenam adalah pemisahan berdasarkan kategori umur dan kondisi atau kategori jenis juga. Nah, seperti saya katakan tadi, domba-domba bunting harus dipisahkan dari kandang koloni. Tempatkan di ruang khusus bersama domba bunting lainnya. Jadi khusus domba bunting lainnya ya. Jika sudah mendekati beranak, indukan harus ditempatkan di tempat tersendiri. Ini yang harus diperhatikan juga. Anak domba yang baru lahir atau dalam masa menyusui perlu diberikan perhatian khusus dan pemisahan dari domba dewasa. Ini akan membantu mengurangi risiko cedera atau mati atau stres pada domba yang masih anak-anak tadi. Yang ketujuh, pemantauan berat badan dan pertumbuhan. Rutin memantau berat badan dan pertumbuhan domba memang sangat penting. Dengan memahami perkembangan domba secara lebih mendalam, kita dapat mengidentifikasi masalah kesehatan atau gizi secara dini dan mengambil tindakan yang sesuai. Ya, ketika ada domba-domba yang kurus gitu ya, tidak bisa tumbuh dengan baik, tidak bisa gemuk, lah itu kita beri tindakan. Mungkin terkena penyakit parasit cacing gitu, kita obat cacing gitu, atau kita beri perlakuan khusus sampai domba ini benar-benar normal pertumbuhannya. Yang tidak kalah pentingnya adalah implementasi teknologi dan rekaman data. Nah, generasi milenial, generasi Z itu beda dengan generasi saya atau di atasnya saya. Kalau beternak, sekedar beternak gini aja, tetapi tidak ada rekodnya, tidak ada rekamnya. Sekarang teknologi lebih canggih. Kita punya HP, ada aplikasi untuk merekam, ya, untuk merekod domba-domba kita. Domba-domba kita ini induknya yang mana, pejantan yang mana, punya anak seperti apa, di mana anaknya. Kasih itu rekor, diberi penomoran agar tidak keliru ketika mengawinkan, tidak sampai terjadi perkawinan inbreeding atau sedara. Ya. Kemudian ditimbang, misalkan 1 bulan sekali ditimbang, itu kita rekod, kita catat menggunakan teknologi. Ya di HP tadi itu, catatan-catatan itu, nanti kita timbang lagi apakah ada perkembangan. Ya, kita manfaatkan teknologi. Aplikasinya juga banyak di Play Store ya. Maka teruslah memperbaiki pengetahuan tentang perkembangan dalam industri peternakan domba maupun kambing. Pelatihan dan pendidikan tentang teknik-teknik baru dalam pemeliharaan dan manajemen dapat membantu kita mengimplementasikan praktek terbaik yang mendukung peningkatan produktivitas. Pelatihan-pelatihan itu bisa kita ikuti banyak ya kalau kita tahu. Di setiap daerah itu ada komunitas HPDKI, Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia. Kita ikut dan masuk bergabung di komunitas itu. Di
Di sana banyak informasi-informasi dan bisa bekerja sama dengan dinas peternakan dan pertanian di daerah maupun di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Yang terakhir, kolaborasi dan konsultasi dengan pakar. Jangan ragu untuk berkolaborasi dengan peternak lain atau berkonsultasi dengan pakar dalam industri ini. Ya, pertukaran informasi dan pengalaman dapat membuka wawasan baru dan membantu kita mengatasi tantangan yang mungkin kita hadapi ke depan. Teman-teman, meningkatkan produktivitas memang membutuhkan komitmen, membutuhkan pengetahuan, dan keterampilan manajemen yang baik. Dengan menerapkan strategi-strategi yang sudah saya sebutkan dengan cara yang tepat, kita dapat mencapai hasil yang optimal dalam usaha beternak domba kita. Ingatlah bahwa kesabaran dan ketekunan juga diperlukan, karena hasil yang baik memerlukan waktu dan upaya yang terus konsisten. Ya, selamat beternak dan sukses selalu.